Bukan dari parpol. Bukan dari parpol. Bukan. Tulisannya adalah WYD Lisbon 2023. Nanti kita bahas Betul. apa itu WYD. Betul. Dan yang pasti memang logonya sih bukan unsur partai. Bukan. Bukan. Dan partai kan nggak ada yang logonya salib ya. Dulu ada Dulu sih. ada, sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada. Sekarang Iya. nggak ada, betul. Dan karena tadi kamu flase ya, Nah. baru kali ini ada pastor. Mejanya bagus. Kamu flase panik. Mejanya bagus. Makasih loh, Mo. Baru kali ini ada yang memuji meja. Belum ada selama udah 100 episode Ya. ini tidak pernah ada yang memuji meja ya. Mejanya seneng banget. Oke, kita nyanyiin lagu. Temanya berkaitan sama Muda. 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 Pastor Christy, ya. Muda bukan mudah ya. Bukan, muda. Muda. Let's go. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Om Steve. Bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Omset pernah muda. Omset pernah muda. Romo juga pernah. Kita juga pernah muda. Semua orang pernah muda. Jadi sekarang nggak ada yang muda. Nggak Nggak ada. semua. Iya. Ada yang nonton mungkin ada yang masih muda. Dia juga ngaku-ngaku muda dia. Iya betul. Dan ternyata semua orang juga pernah mengalami masa-masa muda yang indah, muda, kaya dan berbahaya. Aduh, dulu banget ya. Sony banget ngalamin jangan. itu. Iya, dulu. Kalau saya Ini- dulu kan nggak kaya-kaya amat. Iya, sama. Saya nggak sekaya itu. Ini sekali lagi kita mengangkat tema anak muda. Nah, Ini kita sebenarnya sudah cukup sering membahas tema ini. betul. Tapi kali ini ada yang spesial karena kita akan ngobrolin anak muda dari Romo yang memang tugas kesehariannya ngurusin anak muda Betul, di Komisi Kepemudaan. di KWI. KWI. lah ya. Ada Pastor Christy. Halo. Pastor Christy hadir di rumah Noni bukan mewakili partai politik, tapi mewakili Komkep alias Komisi Kepemudaan KWI. Nah, ini langsung kita tembak nih. Baju ini tadi kita sempat bahas di awal ada WYD. WYD ini apa sih? World Youth Day. World Youth Day. Oh, memang anak muda. Iya, Ini Hari Lisbon. Orang Muda Sedunia. Ini ya, Lisbon 2023. Kapan sih persisnya, Mo? Tanggal 1 sampai 6 Agustus 2023. Oh, belum lama dong. Belum lama. Oh, kita nggak bisa datang waktu itu, sorry Mo. Kita lagi ada Iya. acara Ada bentrok. MC sunatan MC waktu itu. sunat sama MC pemakaman. Batas usia peserta 35. Ya Ya sudah. udah. Itu menjawab semua ya. Tapi kok Romonya boleh hadir loh 35 ya. Saya Petugas. kan menemani. Menemani. Oke, Mo. Sebagai orang tua. Son, ngomong-ngomong baju, Iya. nggak mau kalah dong kita juga. Wih. Bajunya baju rumah Ini Noni loh. kita buka di harga 14 juta. Seharga motor mah. Ya cepet no. Iya, iya, benar, Nih, benar. jadi kita pakai baju rumah Noni. Terima kasih tim Komsos. Yeay. Terima kasih
bajunya luar biasa. Ini mungkin ada yang mau mesen mah bisa, nanti tinggal kontak aja. Ini jadi official merchandise-nya Rumah Noni. Iya, nanti kalau perlu tanda tangan kita baru 14 juta tuh harganya. Segitunya tanda tangan kita. Yoi. Hebat kita. Bukan kan kita kasbonnya banyak. Nah, ini di balik kostum baru kita juga balik lagi ngobrol sama Pastor Christine ya. Ini acara apa sih WYD? Apakah ini acara kerohanian atau acara yang sekuler aja sebenarnya? Atau retret sebenarnya World gitu. Youth Day. Ini pertemuan orang muda seluruh dunia. Kemarin itu terjadi di Lisbon, Portugal. Jadi yang WYD internasional itu diadakan 3 tahun sekali di negara-negara yang ditunjuk oleh Paus untuk mengadakan hari orang muda sedunia. Mohon maaf, berarti ini hari orang muda Katolik. Hari orang muda Katolik sedunia. Dengar dong. Romo, Itu berarti di atasnya iya. Nah, itu iya. Gitu. Iya banget. Iya Iya banget. Romo itu di Lisbon jauh ya Mo ya? Jauh ya, tapi Mike harus deket dong Mo. Kalau ngomong di podcast kita nih Mo. Berarti ini Kurang dekat. adalah pertemuan orang muda Katolik Sedunia. per 3 tahun sekali. Iya, sebenarnya hari orang muda Katoliknya setiap tahun. Oke. Setiap hari raya Kristus Raja semesta alam. Di tiap kapan sih tuh? Tiap kapan sih, Dot? Hari raya Kristus Raja. Seminggu sebelum masuk Minggu Advent yang pertama. Oke. Minggu Advent apa? Tolong dijelaskan. Menjelang Natal aja pokoknya. Minggu Advent Menjelang minggu Natal ya gitu kan, persiapan persiapan untuk masa Natal. menyambut Natal. Ya. Masa tunggu. Katanya maknanya supaya Kristus itu meraja di hati orang muda. Gitu. Misinya itu. Maka dirayakan setiap hari raya Kristus Raja. Ini batas semesta alam. usianya berapa banyak Orang nih Mo? muda nih, Mo. Dari berapa? Kan tadi batas atas sudah 35 tuh. Yang menjawab kami berdua kenapa nggak Iya, ada di sana ya? Nggak diundang. Batas bawahnya berapa nih Mo? Sebenarnya kan yang disebut orang muda Katolik ya dalam buku pedoman pesiarahan yang pedoman pastoral orang muda itu 13 sampai 35 tahun Katolik dan belum menikah. Katolik belum dan menikah. Jadi single. kalau usianya 25 tahun tapi dia sudah menikah, bukan orang muda Tidak masuk Katolik. kategori UMK. itu orang muda Katolak. Itu Kasihan. Aduh. Itu memang sudah kode. Iya, itu Tidak adalah boleh menikah. Panggilannya. ketolaknya gara-gara Panggilan. umurnya Pak. Iya. Kalau ini kan beda. Ini Iya, beda. iya. Iya. Oke. Jadi batasnya 35 tahun. 13 Tetapi sampai pada praktiknya yang ikut ke Lisbon ada yang usianya memang lebih dari 35 tahun. Mo, misi besarnya ini acara seperti apa sih? Hanya kumpulkah, retret kah, jambore kah? Kan sebenarnya kan yang namanya kumpul ini kan banyak, Iya. konsorsium kan, Reuni. reuni. Heeh. Apa sebenarnya yang dilakukan di acara ini? Pertemuan ini memberi arena bagi orang muda untuk berjumpa. Dan yang terjadi di sana ada live in di keluarga-keluarga. Lalu ada perayaan iman, ada misa, ada adorasi, Betul. ada jalan salib, Waduh. ada sakramen tobat. Iya, banyak. Iya, lalu ada konferensi-konferensi. Lalu yang nemu jodoh langsung sakramen pernikahan. Dan keluarganya nggak ikut nih. Keluarga nggak ada Iya, lamaran, iya, iya, belum iya. lamaran. Belum kursus, Belum kursus, oke. ya, belum persiapan. Jadi kompleks berapa Iya. lama acaranya sih? Sebenarnya kalau mulai dari Days in Diocese itu live in-nya 2 minggu. Kemarin tuh 26 sampai 31 Juli live in Days in Diocese kami di Keuskupan Porto. Lalu 1 sampai 6 Agustus selebrasinya di Lisbon, Portugal. Jadi mencar satu Portugal tuh, ya, live-in-nya. Iya betul. Live-in-nya dia kan memang negaranya dipilih yaitu Betul. Portugal. Ada beberapa keuskupan di sekitar Lisbon yang memberi tempat bagi kami untuk live in, untuk tinggal gitu. Ini ngapain aja pada saat live-in itu tuh merasakan tinggal iya. di Eropa atau gimana Seperti sih? di dalam seminari kalau live in kan biasanya. Terus pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan selama live in itu apakah Kegiatannya. sesuai dongeng-dongeng gitu ya? Kalau di Eropa gitu kan, negaranya bagus iya, ya dan juga alamnya masih juga oke buat. Tapi live-in. emang bagus sih. Yang bagus ya. bagus banget. Porto apalagi bagus banget. Tetapi lebih-lebih yang mau dituju dari pengalaman live-in adalah kita mengalami situasi orang Katolik atau umat Katolik di tempat lain gitu. Jadi tidak hanya selalu di negara kita sendiri, dan pengalaman perjumpaan itu ternyata memperkaya kami banget gitu. Bahkan saya tinggal kan di sebuah keluarga yang
sudah tidak bisa dikatakan keluarga muda ya. Keluarga Cristiano Ronaldo kan. Itu Lisbon. Di Lisbon tepinya. Kalau di Porto bukan. Deco. Sama Ricardo Quaresma. Bisa kita bahasa Portugal. Bisa, mohon maaf. Rui Costa. Rui Patricio. David Nunez. Nunez dari mana? Nunez. Ada Nunez ada. Nuno Gomez. Nunez nggak ada dong. Uruguay. Tapi klubnya Benfica. Tapi klubnya Benfica. Mana kita Portugal. Berarti tinggal di rumah keluarga Katolik di sana. Menarik banget. Saya tinggal di keluarga Bapak Domingos dan Tinuxa. Tinuxa. Kalau Mario Mercedes masih tetangganya. Masih. Sering masak di rumah. Tinuxa ini mirip Pinuka ya. Salah satu lapo lagi di Bandung. Oh ada. Sama Marsada lah barengan lah. Lalu gimana mau itu tinggal di sana serunya kenapa tuh? Serunya tuh mereka bilang begini. Saya kan tanya, ini apakah kalau setiap hari Minggu anak-anak muda ikut misa? Mereka mengatakan tidak Romo, mereka nggak ikut misa gitu. Lalu dia sharing, ternyata dalam pengalaman keseharian itu mereka itu lebih percaya bahwa Yesus itu hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi seringkali mereka mulai ambil jarak pada kehidupan menggereja. Liturginya, ritualnya, mulai tidak terlibat. Apalagi setelah ada banyak skandal yang terjadi di negara Eropa kan, di gereja-gereja Katolik Eropa, mulai mereka merasa tidak percaya. Lalu juga relativisme, mereka kan sudah sangat maju rasional, gitu ya, sangat maju pemikirannya, mulai merasa bahwa aku bebas secara manusiawi untuk menentukan hidupku, pilihan-pilihanku, tubuhku itu hakku gitu. Jadi mulai ya aku boleh dong melakukan aborsi karena itu pilihanku gitu. Jadi lebih pro choice bukan pro life gitu. Itu tuh common di sana untuk anak muda zaman sekarang. Dari hasil di Eropa, di Eropa tampaknya semakin kuat gitu, semakin kuat. Berarti ini apa ya, kayak semacam arah-arahnya menuju agnostik begitu atau gimana Romo? Ini kan beda lagi bahasa. Ya kan agnostik juga mengakui adanya Tuhan, tapi gua nggak mau berurusan sama agama gitu. Tetapi bagusnya pertemuan ini justru mau menyambungkan gereja yang institusi yang sudah sangat tua ini mendengarkan orang muda dengan segala persoalan dan krisis yang sedang dialami. Keluh kesahnya semua. Betul. Oh emang ada sesi itu Mo? Ada, dan kalau WD Internasional ini kan yang jaketnya bagus ini. Asik. Ini di ending episode kita tukeran baju nih. Kayak pemain bola ya. Kayak pemain bola. Untung saya dong dapat 2. Iya, tapi kita nggak pakai baju Mo. Dalamnya langsung kulit. Itu setiap 3 tahun sekali yang di negara-negara tertunjuk paus datang. Pasti hadir. Ada sesi sendiri untuk paus. Ada berkali-kali. Satu welcoming Pope, welcoming Pope. Jadi paus hadir lalu dia memberikan homily, speech gitu ya untuk kami semua. Lalu di Jalan Salib dia juga datang. Lalu di adorasi dia juga datang bahkan mimpin. Lalu misa penutupan dia juga memimpin. Gitu. Ini kalau kita nge-MC nanti belum ya? Sambutan pertama dari paus. Pengen ya nanti nge-MC sambutan pertama dari paus. Kita sambutan pertama dari Bapak Monsinyur aja belum pernah. Iya. Paus pengen ya satu hari. Pengen banget. Amin lah, doain aja. Tapi kemarin ini apa namanya? Intermezzo dikit ya. Monsinyur kita salaman sama paus loh. Iya, di foto. Ada fotonya toh? Di acara ini. Bukan di acara ini. Bukan, kan lagi apa di Roma tuh? Sinode. Bukan sinodi, kalau sinodi di sini. Ini sinodi ya. Oke, berarti acaranya banyak dihadiri paus dan banyak sesi yang diisi oleh paus sendiri. Dan paus tuh selalu mengatakan bahwa gereja harus mendengarkan orang muda. Dengan segala persoalan yang mereka alami, dengan krisis yang mereka alami, berhadapan dengan kemajuan zaman yang luar biasa. Jangan sampai kita yang adalah institusi yang sangat tua ini sudah menyediakan jawaban cepat saji terhadap orang muda. Waduh. Jadi kalau ditanya tentang orang muda, wah orang muda itu sukanya foya-foya. Belum tentu. Nggak semua begitu. Betul. Ya foya-foya juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi seringkali gereja sudah menyediakan daftar kekacauan orang muda. Kekacauan. Gitu. Oke. Kasus-kasusnya apa aja biasanya? Kayak yang bikin stereotip sendiri seolah-olah orang muda tuh hal yang gini. Iya, padahal kan anak muda tuh kan sangat dinamis ya. Betul. Dan di dalam perubahan yang sangat dinamis ini justru gereja harus menemani mereka. Ini karena gitu. Ini dua pandangan yang beda loh. Gereja mungkin ya, gereja menganggap
jiwa muda adalah rebel. Betul. Di saat yang sama anak muda menganggap gereja itu kolot. Ah. Jadi ini kayak yang tabrakan nggak akan ketemu Iya. kalau kita masih kekeh dengan benteng kita masing-masing. Masing-masing. Harus dirobohin Betul, dulu nih. betul. Soalnya kalau Gitu. anak muda nganggapnya rebel itu tempat gym. Iya sih memang ada di Dago ya, buat yang nggak tahu Bapak Ibu. Ini bisa gini nih. Oh ini. Weh, ketutup jaket merahnya. Asik. Tapi Romo tadi kan bilang katanya bahwa Bapak Paus bilang anak muda harus didengar. Iya. Dan lalu juga anak muda juga dinamis. Lalu juga mungkin sekarang juga kan terbuka dengan berbagai macam cara yang baru untuk mungkin mewartakan kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Saya kemarin sempat lihat postingannya sama di World Youth Day juga, Iya. WYD gitu ya. Itu benar ada pastor yang jadi DJ. Oh itu WD. WYD so Luar nengokin biasa. dulu. Oke, oke, Itu kan luar cakep biasa. banget. Pastornya Yang nge-DJ tapi dengan beneran kayak profesional DJ begitu. Iya, iya. Sempat ada yang komen juga umat kita soalnya katanya emang boleh pastor gitu-gituan katanya Itu gitu. boleh dong. DJ kan kegiatan. Boleh dong. Iya. Ini ya. Kayak pastor Iya. gigitaran kan main Iya. gitar boleh. Betul. DJ oh itu bener ada. Bener ada. Jadi cerita. itu kan malam terakhir sebelum misa perutusan. Malam terakhir sebelum misa perutusan tuh kita jalan kaki dari kota Lisbon menuju lapangan tempat akan diadakannya misa perutusan. Itu luas banget tuh lapangannya. Luas banget. Jalanmu emang Jalan dekat? kaki 4 kilo. 4 kilo. Ini monumen perjuangan rakyat Portugal kan, itu kan lapangan monumen. Bukan Monas, Pak. Bukan Monas, bukan Tagalaga. Oh bukan ya. Bukan. Ini siapa tahu warga Itu Portugal. jauh banget tapi 4 kilo ya. posisi tempat kita duduk itu dipisahkan sungai. Jadi Wow. kita nggak bisa lihat panggung Oh, dengan mata, jadi harus lihat dengan Layar. monitor ya, Layar. dengan layar. Ada Saking tujuan luasnya. tertentu kenapa dipisahkan seperti itu? ya kan banyak Enggak, pesertanya. karena itu kan banyak banget. Oh, karena Satu saking setengah banyaknya. juta orang. Wow. Iya. Anak muda semua. 1,5 juta anak muda. Bayangkan. Berbagai kontingen dari mana-mana ya. 1,5 juta anak muda dan Romo. Dan Bukan anak muda. Iya. Iya, 1,5 iya. anak muda dan Romo Kristi gitu. Iya sih. Romo itu 1,5 juta dari seluruh penjuru dunia. 1,5 juta dari Berkumpul dalam seluruh satu penjuru lapangan. dunia, dari satu lapangan. Nge-DJ, lihat pastor nge-DJ. Sorenya kita ini dulu. Sorenya kita ini dulu apa? Vigili. Itu kan malam vigili Iya, ya, malam menyambut misa perutusan. Iya. Oke. Kita kumpul malam, diawali dengan adorasi dulu dipimpin paus. Lalu tidurnya di lapangan Beratapkan langit. Iya, berlangitkan atap. Kebalik dong. Iya, beratapkan langit. Kalau berlangitkan atap itu dia memang tukang pelapor. Iya, tukang pelapor. Dari gipsum biasanya. GRC. Beratapkan langit. Lalu pagi kita dibangunin sama Romo yang nge-DJ ini Dengan musiknya. dengan musiknya. Ini berarti memang rangkaian acara dan Romo tersebut memang mengisi acaranya dengan Betul. nge-DJ. Iya, dan memang diletakkan di pagi hari itu untuk membangunkan Sengaja. kita. Ini Betul. WYD DWP, coba lihat dulu Mas. Wih, ini rasa DWP. Jangan DWP nih Ini di kalau DJ. dibalik DWV sih. DWV. DWV apa sih? Itu party, Party. event, Oh, acara acara- event, acara Jakarta event, Warehouse Project. Betul. Itu DJ yang gitu. Atau Denpasar Mo. Warehouse Project. Iya, gitu. Nantilah paling kita ketemu di sana. Mau Kristi, Sony Node. Baru pertama. Baru pertama. Tapi mau kalau sensasi ngedengerin orang nge-DJ itu juga baru pertama berarti? Atau Baru maksud- pertama. Baru pertama. Yang live ya, Nah, secara langsung itu baru pertama. Penasarannya lagu-lagu yang dibawainnya lagu rohani. Lagu apa rohani. Serius? Pak? Iya, Di lagu DJ. rohani. Yang saya ingat persis itu theme songnya WD itu di remix. Di remix ya. Kebayang Oh, kan? iya? San Iya. jadi gitu. Dia mengerti. Dia peduli. Kalau ini jadi dibas dong. Ini kan mau masuk beatbox nih. Romo main kecrekan. Jadi dangdut tuh. Jadi di Mayasari Bakti mau. Aduh, coba Purworejonya jangan dikeluarin dulu, Mo. Aduh, jadi ketahuan aslinya. Wong Purworejo. Purworejo. Nang Purworejo. Iya, betul. Agak penasaran nih Itu kemarin. lagu-lagunya ternyata lagu rohani yang Lagu rohani, jadi memang iya. bisa merangkul Wow. anak muda juga Betul, pada umumnya. betul. Artinya dengan musik rohani Ya. boleh dibawakan seperti itu. Apakah ini salah satu wujud bahwa gereja sudah se-open itu untuk menerima culture yang ada di anak muda sekarang? Haha. Artinya apakah ada generasi tertentu yang melihat kenapa gereja jadi gini? Hmm. Kenapa gereja harusnya identiknya dengan hal yang khusyuk segala Iya. macam, kok jadi gini? Nah, ini dinamika ini terasa di acara itu Mo, dan Iya. seterbuka apa nih? Ini menurut saya ini jawaban atas persoalan
apakah gereja sambung atau tidak dengan zaman. Wow, oke. Ya kan? Klik atau enggak, connect apa enggak. Ini kata kunci sih menurut saya ya. Dan kenyataannya dengan berbagai simbol, Paus ingin menghadirkan bahwa gereja itu sambung dengan zaman, termasuk dengan dinamis. Orang muda yang sangat dinamis ini. Tetapi tentu ada tempat-tempatnya. Ketika perayaan Ekaristi pasti tidak dipakai. Tidak ada, iya. Betul. Tetapi itu bisa dipakai di banyak kesempatan, dan menurut saya roh itu kan tidak bisa dipisahkan dari badan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong jiwa itu ya dengan raga. Satu paket nih. Satu paket, iya. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka dalam keseluruhan kehidupan ingin menunjukkan bahwa gereja juga connect dengan perubahan zaman. Dan harus. Iya. Apalagi kalau dengan isu anak muda sekarang semakin menjauh nih dari kehidupan rohani. Ini kan salah satu cara gereja buat hadir. Isu dari mana? Menarik kembali. Isu. Kebetulan isunya ini tipis, nggak terlalu tebal. Tisu Jadi itu tisu not. Itu tisu dong. Iya. nih nama pastornya adalah pastor atau Father Guilherme. Berarti Guilherme. Portugal ya. Masih kecil kayaknya pastornya, rambutnya belum tumbuh kan. Oh iya betul. Iya betul. Rambutnya belum Aksi. Agak botak sedikit. Nih. Ini lagu apa? Lagu Kalau rohani. Latin tapi kalau nggak kelihatan di layar nggak apa-apa dengerin lagunya aja ya. Oh, dan pakai collar ya, menunjukkan Iya, pakai collar, pakai collar. Pastor ya. Ini buat bangunin pagi-pagi tadi ya. Asik. Asik nih. Kita tunggu duk-cek-dukceknya nih ya. Mulai middle. Jangan pakai gereja. Udah mau ngamen. Iya. Iya kan? Bisa Oke. begitu loh, Ini pastor. vibe-nya kena banget sih. Bener. Pagi itu. Jadi Suasana pagi hari. sunrise gitu kan. Ya. Sunrise toh. Ya sunrise. Sunrise, ya. betul. Sunrise, Saya kalau lalu sunlight sabun. lalu anak-anak sudah mulai itu kan Bangun. menggeliat gitu, bangun, lalu pastornya masuk dengan musik kayak gini. Ih, asik banget ya. Luar biasa. Kembali lagi Mas, sebelum nanti berlanjut ya. Ternyata itu ada kata kunci ya, bahwa gereja itu harus dinamis, harus sambung dengan yang dinamis orang muda dan perubahan zamannya. Tapi maksudnya ada nggak sih sebenarnya bentuk ketidakpuasan dari generasi tertentu yang melihat gereja tuh harusnya gini, gereja tuh harusnya di jalur ini. Contoh nih, orang-orang yang mungkin sejak dahulu kala ke gereja, kok sekarang gereja lagu-lagunya berubah? Ya. Kok gereja sekarang anak mudanya juga beda. caranya berubah? Kok dulu mah adanya Mudika, sekarang OMK. Kalau di gereja gue, kok sekarang full band, dulu cuman organ? Nah, ini nih. Halo Bapak Ibu sekalian, DJ lo pasturnya ya. Nah, sebenarnya secara umum ini fenomena ini ada Mo. Dan Ada. gereja melihat ini seperti apa sekarang? Ada. Kalau boleh saya katakan sebagai sebuah institusi yang tua pasti tetap ada orang-orang yang kolot dan konservatif. Ya. Tentu ini kalau dipandang secara lebih negatif gitu ya. Tetapi sebenarnya konservatif dalam arti menjaga tradisi yang baik itu perlu dipertahankan pasti. Setuju. Ya, itu perlu dipertahankan supaya kita tahu para rasul telah menganugerahkan kepada kita tradisi yang sangat baik dari waktu ke waktu. Gitu. Tetapi jangan sampai lalu kita selalu mengatakan masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Seakan-akan kalau mengatakan lewat pintu kita itu adalah pintu yang paling benar gitu. Pintu yang paling baik. Ketika kita menemani orang-orang muda, spiritnya mungkin harus diganti ya. Masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama gitu. Dibangun bersama. Karena bukan tentang generasi mana yang paling baik, karena zaman berubah. Betul. Generasi punya karakternya masing-masing. Dan gereja punya masalah juga yang baru sekarang. Betul ya, Mo ya? Masing-masing punya permasalahannya sendiri gitu. Karena zaman berubah, gereja pun permasalahannya nggak kayak yang dulu lagi, permasalahan baru lagi nih. Kalau gitu Mo, apakah misi sekarang gereja adalah harus menerima kenyataan bahwa anak-anak muda Katolik mulai keluar jalur?
apakah se ekstrim itu atau ini menjaga supaya tidak keluar atau mau menarik yang sudah keluar nih Mo? Nah, Banyak gimana nih kan Mo? sih, Mo? Karena ini kan urusannya sama Komisi Kepemudaan ya, Iya, memang betul, ranahnya betul. Romo nih sebagai sekretaris Ini jenderal, ya. baru masuk ya. Baru masuk kita. Sebagai Dari tadi sekjen. pengantar kan tadi. Oh, bridging itu Mo. Bridgingnya panjang ya. Panjang. Mohon maaf kalau di rumah Noni panjang bridgingnya. Termasuk main kecerekan itu, bridging itu Mo. Gimana Mo? Gereja melihat fenomena anak muda sekarang apa? Tentu konteksnya bisa lain-lain. Oke. Apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, Ya. apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Asia, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia, saya berani mengatakan teman-teman muda kita masih mempunyai apa ya Masih on track? masih on the track gitu Oke. ya, Asik. masih mencintai Kristus dan mencintai gerejanya. Oke. Indonesia nih ya. Indonesia Oke. gitu ya. Meski kami kan bikin survei nih, namanya survei militansi iman orang muda Katolik Indonesia. Oke. Sebentar lagi akan launching. Tunggu nanti saya mau dipanggil ke rumah Noni lagi. Asik. Tapi kalau dapat- udah launching ya. Tapi dapat kaos ya. Om Step, Kita mau silakan. tuker sama jaket. Romo, Kita juga mau jaket itu. kemarin ke Lisbon bawa 1 apa 2 ya? Sayangnya satu. Iya. Kalaupun 2 nggak ada yang ukuran dulu. Di Paling bule gua masih banyak, Son. Bule Oh, iya, iya, banyak, bule banyak. 4L ya. Oke, jadi gimana dia? Mo? Iya. Apa ya Di tadi? Indonesia Di Indonesia masih on track. on Ya. track. Hanya di dalam militansi iman itu kami bisa meraba ya. Satu, dalam hal pengungkapan iman. Pengungkapan iman itu berarti doa, ekaristi, Ya. sakramen-sakramen. Itu masih oke teman-teman Oke. kita ini. Oke, anak mudanya nih ya. Nah, soal pengajaran iman, bagaimana mereka menyerap pengajaran iman sudah dalam tahap cukup. Tetapi masih harus ditambah. Ya. Karena gereja kan perlu memikirkan cara supaya pewartaan iman, pengajaran iman itu bisa nyantol nih buat anak muda gitu. Ya. Salah satunya mungkin lewat rumah Noni ini Ya, gitu kan. oke. Nah, Amin. mudah-mudahan. Nah, yang terakhir ini yang jadi PR adalah soal perwujudan iman. Bisa jadi teman-teman muda ini oke ketika melayani di gereja, tetapi ketika mewujudkan imannya dalam perjumpaan dengan banyak orang, melakukan aksi kasih, Ya. itu masih dirasa kurang. Kurang. Dan ini fenomena yang ada nih. Mo, Iya, di Indonesia kurang lebih begitu. Ini menurut saya nih PR bagi kita semua sih. Oke. Karena bisa jadi teman-teman ini dalam perubahan dunia digital yang sangat cepat, mereka juga merasa semakin aman ketika menarik diri dan menjadi tidak peduli dengan yang lain. Oh, ignorance saja berartinya. Yang ditakutkan juga Ya. ya semakin menjauhnya Iya. malah faktornya karena faktor dari luar Betul. yang ada di genggaman sendiri nih. Oke. Tetapi ini Juga. soal menjadi menarik diri ini tidak selalu bisa disalahkan untuk teman-teman muda juga ya. Seringkali mereka juga merasa kecewa bahwa ketika saya sudah memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat kurang bisa Appreciate. menerima, Ya. kurang mengakui, kurang mengapresiasi. Atau ketika aku memberikan suara nih dalam dunia politik misalnya. Oh, bentar lagi pemilu nih. Kok nggak ada perubahan apapun gitu ya, seringkali begitu. Atau mereka juga merasa kok di dunia digital mereka menawarkan nih ganteng tuh kayak gini, cantik tuh kayak gini, bahagia tuh kayak gini Iya, gitu. iya, iya, Lalu iya. mereka merasa kok aku nggak bisa seperti mereka ya. mereka. Lalu FOMO gitu kan, fear Iya, of iya, missing iya. out gitu. Wow. Cemiwiu. Cemiwiu. Mo, tapi itu kan di Indonesia Mo. Kalau Hmm. kemarin di acara pertemuan ini isu samakah di negara-negara lain? Nah, isunya pasti lebih Kompleks lagi nih ya. kompleks lagi. Oke. Misalnya soal krisis karena perang gitu. Oke. Di Indonesia kan nggak begitu kuat, Iya, betul. tetapi di negara-negara lain bisa sangat kuat. Dan itu bisa ngaruh ke keimanan si anak muda tadi ya? Iya, pasti. Pasti. Mungkin nggak sangat ada waktu mempengaruhi. buat beribadah juga tanda Ah, kutip iya. sibuk perang Iya. gitu ya. Sibuk perang. Mereka takut kan Ah, mau iya, keluar iya, rumah iya, betul. atau migrasi. Hmm. Lalu mereka berpindah tempat. Iya. Bisa jadi mereka diterima dengan baik di negara tujuan migrasi, bisa jadi tidak. Oke. Atau ketika mereka masuk secara ilegal, mereka kemudian menjadi pelaku kejahatan misalnya. Wow. Karena mereka harus hidup kan. Aku Ya. mau hidup seperti apa ketika saya tidak bisa hidup secara legal dan sah, cari pekerjaan gitu. Iya. Iya. Lalu juga perkembangan tentang paham seksualitas yang makin berkembang ya. LGBT, LGBT segala ya. macam. Kalau kemarin sempat saya di World Youth Day juga lihat bendera pelangi. Serius dikibarkan. ada, Mo? Ada.
Ada bendera pelangi. Itu bendera atau Ada. pelangi beneran habis hujan kali? Coba saya cek ya. Coba Lanjut. Tapi Takutnya Romo nggak pelangi lihat. beneran. Romo nggak lihat dengan jelas. Itu tulisannya adalah kantin pelangi. Nah, Judul tempat makan. bisa. Mie itu mah restoran. Mo. Atau ada itu jualan rainbow cake. Iya. Iya benar gitu. Tongkol kali. Iya. Masa sih? Iya, beneran. Pelangi LGBTQ. Sorry, Mo, Ah. itu dilihat Iya. dalam ranah apa nih? Pembahasan kah atau No. Itu teman-teman muda yang bawa. Gini. Dan Oh, ketika serius, Mo? itu di lapangan besar waktu kita akan perayaan Ekaristi, persis di ini kan zone B ya. Iya. Ini teman-teman Indonesia. Lalu zone B yang sebelah sini itu negara lain. Oke. Mereka tidak hanya bendera negaranya, ada bendera pelangi juga. Pelangi. Luar Mo, biasa. tapi kan gereja Katolik secara tegas. Betul. Nah, Menyatakan- betul. Ya. Betul. Dan Betul. juga kan tadi Romo bilang tiap kontingen itu ada Romo pendamping. Iya. Nah. Emang nggak disita ya? Atau kejutan pas di sana, Mo, ada kejutan. Iya. Nah, Surprise. oh, artinya itu salah satu isu yang diangkat Iya. di acara ini nggak, Mo? Enggak, sebenarnya enggak Nggak jadi agenda enggak khusus secara ya? spesifik Oke. dibicarakan dalam konferensi-konferensi juga tidak. Tetapi kan Paus itu selalu mengulang-ulang justru kita tidak boleh kemudian menyingkirkan Orangnya, orang-orangnya, perilakunya yang saudari-saudara kritisi. kita yang seperti ini. Iya. Gitu. Karena dosa itu kan ya sama saja baik orang homoseksual atau heteroseksual kalau mengungkapkan perilaku aktifnya dalam Iya. belum menikah, heteroseksual ya sama aja kan, Iya, berdosa. Tapi kan Iya, kalau gitu. LGBTQ sudah tidak mungkin akan menikah. Jelas tidak akan menikah, apalagi itu gitu Iya, kan. Iya. Maka sejauh orangnya ini ya diterima. Iya. Nah, itu saya yakin itu yang menjadi krisis yang perlu dihadapi oleh gereja. Hmm. Bukan kemudian dibiarkan Ya. atau gereja menutup mata atau gereja bahkan no kamu nggak boleh ke gereja gitu. Iya. Tidak seperti itu, Ya, justru ya. harus dirangkul kan. Pendekatannya Ya. akan berbeda dan kompleks. Makanya mungkin Aha. kemarin di event ini saat ada bendera pelangi ya bukan yang harus dihentikan saat Nah. itu. Caranya tidak seperti itu mungkin. Dan tidak banyak kok, tidak banyak. Iya. Saya lihat hanya satu sih Itu kalau boleh sebelah tahu, saya. Komunitas. Ternyata Sebelah ya Romo, yang Romo lihat di sebelahnya Romo Ya, kan, ya. di belakang Romo. Jadi Romo paling depannya nggak kelihatan. Cuma satu Cuman satu. Romo itu kalau boleh tahu dari kontingen negara Eropa kan Eropa, ya. Eropa, Dan iya. memang Eropa itu kan mungkin juga tanda kutip mereka punya kesepakatan ya di antara beberapa Apa tuh? negara yang memang Oh, mendeklar bahwa iya. mendukung kebebasan Betul, seperti iya. itu. Betul. Dan ini menjadi tantangan seperti yang tadi Sony Iya, bilang betul. buat gereja Katolik Iya. ya, dan juga mungkin nggak cuma gereja Katolik, setiap agama pun juga ini Iya. jadi tantangan baru ya. Nah, sekarang saya tertarik ini Mo. Kalau Ah. LGBT isu yang menarik lah sekarang Betul, juga betul. banyak dibahas. Kita pernah ngebahas ada episode di mana anak muda Katolik Yes. Kristen Mhm. Mhm. melihat sosok Yesus sebagai tokoh sejarah. Titik. Bukan Tuhan. Itu di luar negeri Mo. Dari muka Romo baru Alas- tahu. Bukannya orang ini, alas ya. Ada gitu. Mo, itu jadi Ya, ya. memang teladan seorang Yesus yang diterima oleh anak muda. Ini ada videonya di TikTok banyak Mo. Bahwa ya saya mengaku Yesus sebagai orang yang hebat, ya. Dia sebagai tokoh sejarah yang baik, dia Betul. berbuat kebaikan bla bla bla. Bahasa Tapi- gampang legend deh gitu. Legend. Tapi apakah menganggap dia Tuhan? Nggak tahu ya. Tuhan gua nggak peduli sih, agama nggak peduli. Nah, itu ada nggak sih? Mo? Ada. Karena bahkan orang justru tidak percaya tentang kisah penciptaan karena mereka belajar kisah penciptaan tuh nggak kayak gitu. Nggak dari Alkitab. Nggak dari Alkitab, nggak seperti apa yang diceritakan dari Alkitab Dan gitu. tanda kutip gua nggak ada di situ waktu penciptaan Iya. ya. Gua nggak lihat langsung. Ya Iya. kalau ada berarti Anda Highlander. Udah ribuan tahun usianya. Terus gimana? Iya. Mo? Ada ini. Artinya kan memang meningkatnya rasionalitas manusia, kemampuan manusiawi dengan segala kebebasannya, itu kemudian membuat orang memandang segala sesuatunya secara objektif, apa yang bisa ditangkap oleh indera. Itu yang ditangkap oleh indera itu baik. Ini bergeser banget nih dengan apa yang dulu terjadi. Dulu orang mengatakan yang kelihatan ini
nilainya lebih rendah daripada yang tidak kelihatan. Lebih baik percaya namun tidak melihat. Ya. Iya. Kontra sama Thomas ya. Iya, kalau sekarang kan Iya, posisinya jadi harus dilihat. Malah Iya. kebalikannya, Harus iya. dilihat Baru gua dulu. percaya. Betul. Nah, Gitu. justru itulah bagaimana kita meletakkan ajaran kita itu semakin sambung dengan apa yang terjadi dalam kehidupan zaman ini. Betul. Menurut saya justru gereja tetap harus bertahan dengan apa yang selama ini baik. Karena menurut saya kualitas kita, kualitas kemanusiaan kita itu yang menurut saya lebih harus selalu ditonjolkan gitu loh. Hati nurani kita, Ya. kasih, Ya. itu dalam situasi zaman sekarang itu harus tetap bertahan pada tracknya gitu loh. Dan kalau nyambung tadi omongan Romo bahwa ya pelaku-pelaku Ya. kegiatan di gereja seperti Miss Dinner, lektor dan lain sebagainya, selain pelayanan di kehidupan sehari-hari juga penting untuk dijalankan. Betul, gitu ya. betul, betul. Nggak khawatir nanti ada statement, oh gereja lunak juga ya menghadapi isu-isu besar seperti ini no, gitu. tidak. Bukan Menurut- lunak ya. bahasanya ya. Ya, Berarti maksudnya bukan gereja lembek banget nih gereja gitu. Nggak Kalau khawatir lunak ada kayak tulang lunak ya. Biasanya tuh ayam yang tulang bandeng lunak tuh presto. bandeng. Gitu. Kalau saksang belum ada ya Enggak tulang ada. lunak. Saksang mah nggak pas. Nggak khawatir gitu mau. Enggak, Ada pandangan enggak. seperti itu. Justru enggak, karena menurut saya paus kita ini menunjukkan kepada kita bagaimana ia sangat memperjuangkan hukum utama itu, mengasihi sesama manusia seperti Ah, dirimu itu sendiri, utama. Walaupun orang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, gitu kan? Walaupun Itu luar sementara biasa. teman-teman yang kita kasihi ini juga belum tentu jalan di jalan yang benar mau gitu. Betul, iya, Ah. iya. Dan justru menurut saya inilah yang saya sebut dengan dinamis. Kalau mungkin ada pertanyaan, orang muda Katolik itu seperti apa? Saya akan mengatakan ya, orang muda kita sangat dinamis. Tidak semuanya aktif di gereja. Ya. Mungkin mereka juga bisa menyebarkan keaktifan itu dalam dunia pekerjaan mereka, dalam kelompok-kelompok kategorial, Ya. dalam minat, passion mereka. Nggak semua orang akan jadi lektor, nggak semua orang akan nyanyi kor gitu kan, Ya. nggak semua orang akan jadi misinar gitu. Iya. Sangat dinamis menurut saya. Iya. Gitu. Tetapi betapa indahnya kalau mereka itu sungguh-sungguh bisa menginternalisasi Kristus itu yang meraja di dalam dirinya Iya. dan muncul di dalam sikap dan tindakannya. Nah ini Gitu. pasti tugasnya Komkep nih untuk ya kan. Kalau secara tadi kita ngomongin global, tugasnya Minum dulu. Nah, minum dulu. Panik nih kayaknya nih ya. Nggak, karena dari tadi kan kita ngomongin Ya. secara global ya. Paus tuh begini, Iya. mengharapkan begini, umat muda begini diharapkannya secara keseluruhan. Dan berarti ini sebenarnya adalah PR besar untuk Komkep Betul yang sekali. ada di tangan Pastor Iya. Kristi ini, Romo Kristi. Kok mau sih mengemban tugas seberat ini mau? Iya loh. Iya sebenarnya saya nggak mau. Sekjen loh. loh Son. Sebenarnya nggak mau. Sekjen loh Son. Bisa dihapus gak nih Pak? Berat loh mau ini. Nah, karena setiap Romo yang menjabat itu sebenarnya mereka nggak mau menjabat sebenarnya. Iya Penugasan. kan? Tapi penugasan. Toh. Iya, Gimana iya, Romo? iya. Gimana Romo? Ya, ini menurut saya memang menjadi salah satu tugas berat ya. Dulu saya menjadi ketua komisi kepemudaan di Keuskupan Purwokerto. Awalnya ya. Saya ketemu langsung dengan orang muda Katolik di keuskupan, saya temani, saya dampingi gitu. Tetapi ketika saya pindah ke Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya nggak langsung lihat nih, nggak langsung ketemu Iya, dengan nggak orang ketemu muda dengan nih. orangnya. Tetapi justru saya menyadari bahwa yang saya temani itu bukan hanya orang muda. Yang saya temani juga adalah para pendamping orang muda dan para pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan itu oskop dan pastor. Tugas saya adalah bagaimana gereja itu bisa sambung dengan apa yang dialami oleh teman-teman muda. Oh iya. Spiritnya seperti yang saya katakan, masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama-sama. Gitu. Nah, ini tugas yang selama 3 tahun terakhir ini menginspirasi dalam semua program yang saya buat. Ya. Misalnya, dulu ada kesan bahwa kalau bersangkutan dengan kepemudaan itu selalu mengadakan event. Oke, Asik. identiknya seperti itu ya. Event Iya, gitu. iya. Padahal kita bukan hanya mau jadi event organizer. Kita itu people organizer.
Wow. gitu. Oke. Kita Wais, mantap. iya, kita mengorganisir orang gitu. Iya, kalau disingkatkan PO nih ya. People Organizer. Oh, Wedding PO. organizer WO, event organizer IO, ini PO. PO. Pre-order. Iya. Jadi Oke. benar. Ya, Jadi itu. harus dari bagian itu sendiri, bukan hanya pembuat eventnya, harus Iya, jadi orangnya. harus mendampingi orangnya. Betul. Dan kalau mendampingi orang, kita harus siap dengan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan kesalahan-kesalahan. Karena mereka bukan mesin gitu. Yes. Manusia Saya pasti ada mendampingi salah. manusia. Umur-umur itu gitu. adalah umur-umur banyak berbuat salah. Iya, dan Umur-umur itu menurut itu. saya oke kan kita kan pernah muda. Nah Itu itu tadi. kalau Iya. salah ya kita harus ada yang ngasih taunya. Ah. Yang ngasih taunya harus orang yang tepat dong. Betul Jangan asal tanya sekali. Wikipedia ya. Iya. Tapi Iya, tadi iya. saya tertarik omongan Pastor Christy bahwa mendampingi tidak hanya kaum mudanya, tapi pendamping kaum mudanya juga harus ditemani. Nih. Betul. Emang kenapa? Ada masalah apa dengan para pendamping ini? Mereka Iya. ada kendala juga kah? Gini, saya tuh yakin para ketua-ketua komisi kepemudaan di keuskupan tuh nggak bisa berjuang sendirian. Kalau saya ingat ketika saya masih di keuskupan Purwokerto, SK ketua komisi itu hanya salah satu SK dari SK-SK yang lain. Oke. Gitu. Dan kita nggak pernah loh disiapkan sebelum mendapat SK. Yuk kamu kuliah dulu tentang manajemen orang muda misalnya, Iya. atau tentang youth ministry gitu. Emang ada kuliahnya? Kursus ada, Kursus, kuliah oke. ada juga sih di Italia ada, di Filipina ada. Tapi seringkali kan nggak seperti itu. Kita langsung dapat SK. Yuk kamu jadi ketua komisi kepemudaan. Oke. Dan itu hanya salah satu SK dari 6 SK yang lain, 7 SK yang lain, Banyak SK 8 SK yang lain. Dan kalau saya mendengar cerita teman-teman ketua komisi di keuskupan-keuskupan, itu terjadi. Nah, bagaimana mungkin proses pendampingan itu bisa berjalan kalau hanya satu romo yang berjuang? Ya. Oke. Oleh karena itu, saya meminta teman-teman romo-romo ketua komisi ini untuk menyiapkan para volunteer, para pendamping orang muda, siapapun itu, untuk mendampingi teman-teman muda. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan terus kapasitas mereka. Volunteer Gitu. ini masih banyak orang muda yang tertarik loh. Masih loh ternyata. Masih, Masih. Iya, Di Indonesia nih. di Indonesia masih. Masih. Dan mereka benar-benar dengan sukarela loh memberikan waktu mereka untuk mendampingi teman-teman muda. Tetapi kan nggak cukup hanya punya hati. Mereka juga harus dibekali dengan keterampilan. Betul. Iya. Dan juga Gitu. mungkin pengetahuan yang sesuai dengan Iya, agama nih. Betul. Maka di Komisi Kepemudaan KWI menyiapkan modul-modul pelatihan juga untuk para pendamping, tidak hanya untuk orang muda. Oke. Modul formasi, kaderisasi, kepemimpinan untuk orang-orang muda. Kita itu bukan diberi. ngomongin politik ya. Bukan. Ada kaderisasi. Nanti ada kok bahasan itu khusus. Iya, kita Betul, ini nih. bukan ngomongin politik, enggak, barangkali ada umat yang baru join. Tiba-tiba baju merah, ya kan? Kaget kan. Logonya putih. Kader Kita kan lagi. kaderisasi. Lupa YouTube itu bisa diundurin Iya. gitu. Iya. Nonton penuh dari awal. ya. Jangan di-skip-skip Iya, ya. jangan Jangan sampai. juga langsung dipotong bagian kaderisasi tadi. Jangan. Apalagi bagian sebenarnya saya nggak mau. Udah diwanti-wanti. Mo, kalau gitu, kalau tadi dijelaskan ya, orang muda di Indonesia cenderung masih on track segala macam. Lantas dari pertemuan ini, sebenarnya isu besar apa yang ada di lingkungan OMK? Yes. Isu besar apa yang Indonesia. masuk kategori kritis, gereja harus segera turun tangan? Ada nggak? Ada. Saya mau sebut aja. Jangka dekat tentu soal keterlibatan orang muda dalam dunia politik. Itu pasti. Bentar Jangka lagi dekat, nih. bentar lagi. Bukan hanya sekedar soal aku mau jadi caleg atau apa, Ya. bukan Ya. ya. Tapi bagaimana aku punya kesadaran bahwa saya perlu memberikan suara saya, keterlibatan saya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di masyarakat. Jangan Oke. golput dulu. Betul. Gitu, ya. Lalu yang kedua persoalan mental health itu pasti kesehatan Ini beberapa mental. tahun terakhir ini, Mo. Iya, Mental health ini. iya betul. Itu menjadi salah satu perhatian kami juga untuk tahun-tahun ke depan ini. Oke. Itu. Dan ini sebenarnya bersangkut paut juga dengan soal perkembangan dunia digital, ya. Oh iya. Gitu. Jadi 3 hal ini ya. Satu lagi. Oh, masih ada. Satu lagi. Masih ya.
Masih banyak sebenarnya. Oh, jangan ya. Satu lagi tapi masih banyak. Atau bukan 4 dong. Kok kita di prank ya? Nah, Ini gereja juga harus mulai aware dengan soal migrasi. Migrasi ini maksudnya? termasuk soal human trafficking, penjualan. Oh. Emang Ini bukan migrasi paus tutul ini. migrasi Dari- burung Iya, camar atau burung burung itu, apa gitu kan. bison, itu anoa itu kan ya. Ini Juga migra- orang. Nggak diurusin sama gereja. Itu ngeri loh. Kalau teman-teman pernah dengar Human persoalan trafficking, serem, penjualan orang, Iya, iya. gitu. Emang di Indonesia dan ranahnya Katolik gitu emang gede juga mau. Juga ini loh kalau yang dikatakan migrasi kan perpindahan. Yes. Ya. Bisa juga perpindahan dari saya misalnya orang desa di Purworejo ini Iya. pindah ke Jakarta. Bukan jangan desa, dusun. Tapi saya senang Apa sekali loh di bedanya? Purworejo loh. Iya. Iya, saya kangen banget. Aduh, Iya. saya pengen pulang nih. Ya, ya curhat. Malah curhat. Ini adalah curahan hati Romo Kristi yang memang udah mungkin kelamaan di kota. Otaknya nggak saya mumet ya. Nggak saya mumet. Rasanya mumet otaknya kencot. Pengen pulang. Nggak saya mumet pengen pulang. Aduh, jangan dipotong bagian itu aja. Ya, migrasi balik lagi migrasi. Iya. Apa yang bahaya? Mo? Kan gini, mereka punya harapan di kota besar saya akan mendapatkan pekerjaan, Yes. ekonomi saya membaik. meningkat. Oke. Belum tentu demikian. Oh, pantesan pengen pulang. Ini kan gak nyari penghasilan. Iya. Belum tentu demikian. Iya. Dan banyak orang yang kemudian ketika tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, lalu lari ke problem-problem yang lain. Oh, kriminalitas bahkan bisa Kriminalitas, jadi. ya, narkoba, Mabuk-mabukan. macam-macam. jadi. Iya. Itu salah satu. Salah yang lain adalah banyak orang-orang yang mencari kerja di luar negeri, Mhm. lalu ternyata mereka tidak mendapatkan Seperti yang mereka ingin. iya seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak diperlakukan layak seperti manusia. Wah. Ya. Pulang jadi mayat, gitu kan. ada Banyak, juga yang seperti banyak itu. orang-orang Dan muda. kalau saya lihat juga Ramo mungkin ada kekhawatiran orang yang mungkin dari kalangan berada di Indonesia nih ya yang cukup gitu ya dan sekolah ke luar negeri menemukan pasangan di sana, tinggal di sana, sana. terbawa gaya hidup di sana. Ah. Itu juga apa termasuk Betul. Romo? Migrasi juga. Migrasi kategori juga. migrasi. Maksudnya Tetapi kan- tapi permasalahannya Iya. juga termasuk jadi polemik dong. Tetapi tidak semua buruk ya menurut Nah, saya ya, ya. Ada oke. juga yang mengalami bahwa itu adalah pilihan dia untuk menjadi baik, untuk mewartakan kebaikan juga di sana gitu. Bisa, Iya, oke. iya, iya. Tapi kalau kemudian dia lalu salah jalan atau apapun gitu. Tapi kalau saya bilang ini menjadi persoalan berarti skopnya luas ya, tidak hanya 1, 2, 3 orang muda gitu. Oke. Kita perlu aware karena ini sekarang ini semakin kuat gitu, semakin kuat. Kalau pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar itu menjadi daya tarik, nah ini bahaya migrasi. Oke. Kalau orang melihat bahwa di kota-kota, di negara-negara terdekat bisa menjadi sasaran tempat saya bekerja, saya dapat gaji yang banyak, ternyata penyalur tenaga kerjanya juga nggak beres, ini juga jadi masalah. Dan itu banyak teman-teman muda kita. Berarti semua isu-isu ini kategorinya apa nih, Mo? Gereja melihatnya isu yang harus segera, atau kalau kita mau prioritas ya, apakah politik sedang menduduki peringkat pertama isu ini berhubung 2023 sisa 3 bulan masuk masa tenang. Iya. Februari kita udah mulai pemilu. Gereja cukup kritis melihat masa politik ini. Iya, sebenarnya ini prioritas sekarang ini, tetapi bukan berarti lalu yang lain tidak dikerjakan lebih penting, gitu ya, oke. tidak dikerjakan atau tidak diperhatikan. Kalau di Komisi Kepemudaan KWI sendiri, kita mulai membentuk tim edukasi politik untuk orang muda dengan gaya orang muda. Oke. Kita berikan mereka role play gitu supaya mereka tahu nih, misalnya kamu jadi pemilih konstituen gitu ya, lalu ada jubir, lalu di atas jubirnya ada caleg gitu, Iya. gitu. Jadi ada role play gitu supaya mereka merasakan, oh ternyata kalau saya bersuara itu dan suaranya masif, jubir akan mendengarkan nih. Ya. Iya. Lalu jubir akan menyampaikan kepada caleg supaya itu menjadi kebijakan. Jadi ini kayak gitu. simulasi ya, Simulasi. Betul. Simulasi. Kalau kita sih enak ya ada Om Steph ya di sini simulasi. Om Steph Simulasi. dari Betul. pemilu pertama Indonesia Om Steph udah bisa ngajak. Iya betul. Jadi dia sudah sangat pengalaman lah Udah intinya, tahu Maya. sini sono Betul. Om Steph mau cerita. Oh kenapa Om? Ceritalah pemilu zaman dulu. Betul. Tapi ternyata ini hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh Komisi Kepemudaan Iya. ya, terutama
yang memang skupnya ini KWI. Betul. Ngomong-ngomong kalau Komisi Kepemudaan skupnya di tingkat keuskupan nih. Tiap keuskupan berarti ada komisinya ada, ya. ada. Kalau Bandung pastor siapa sih ngomong-ngomong? Pastor Koska. Pastor Ada di Koska. Koska Iya. itu di mana? Di Bandung. di Karawang ya. Karawang. Hah? Bandung Karawang. Paroki mana ya? Di Resinda. Resinda. Oh, oke. Oh, di situ. Ini ya. untuk Pastor Koska dari apa namanya Komisi Kepemudaan Keuskupan Bandung. ya. Ini dari KWI udah datang loh. Mana nih? Gimana nih? Belum Saya datang. mau Dia pulang. belum KWI datang. udah datang loh ini loh. Hah? Dia suruh pakai jaket. Iya. Oh, Tapi ikut dia juga? nggak ikut WYD. Nggak ikut ya. Balik lagi ke WYD nih. Ini kan world nih. Dan Ya, kita ya. lagi bahas KWI. Di Indonesia ada nggak? Kemarin kan kalau nggak salah juga Ada dong. namanya IYD, betul nggak sih? Indonesian Youth Day. Nah, Ini skup nasionalnya dulu Betul, sebelum berangkat ke sana. skup nasional. Apa yang Iya. membedakan di skup IYD ini dan Pesertanya. pasti di sini kan nggak ada yang dari Madagaskar. iya, ini pasti seluruh Indonesia. Iya. Berapa peserta kemarin? Ada sekitar 1.000. Del 1000. Del tuh kira 80. Saling ingat-ingat. Del 1000. Jauh. 1.700, 1.800 Kemarin orang. itu kalau tidak salah di Palembang. Palembang, betul, di Ini Keuskupan Agung Palembang. Mewakili paroki kah? Keuskupan? Mewakili keuskupan. Keuskupan. Iya, jadi teman-teman datang mewakili keuskupan. Ada 30 orang, 40 orang Ya. yang datang, ada 50 orang yang dari tiap keuskupan yang hadir. Dan dari sini dieskalasi untuk ke WYD ini. Oh tidak, Beda. beda. Jadi ujungnya apa nih Mo? Apakah beda? Dibahas Jadi di sini dan di Nah, WYD ini ini bahasan tuh- yang berbeda. Audisi atau gimana nanti Audisi. sistemnya? Bukan itu? sih, ini bukan tingkat-tingkat yang kalau orang ikut Tahapan IYD, ya? ya bukan tahapan. Ikut IYD nanti ikut Asian Youth Day, lalu nanti ikut WYD, enggak gitu. Aku sih yes gitu kan. yes. Nggak tahu kalau Mas Anang. itu nggak kayak Miss Indonesia Oh, gitu, enggak. Ini yang bukan itu. pertemuan yang berbeda. Bukan berbeda. Karena begini, prinsipnya adalah Paus ingin menyapa orang-orang muda, Ya. gitu ya. Paus ingin teman-teman muda menyadari bahwa Gereja Katolik peduli pada orang muda. Maka menyediakan arena seluas-luasnya bagi orang muda sebagai anggota gereja untuk berjumpa. Tetapi nggak setiap tahun mereka harus berjumpa Ya. di tingkat nasional atau di tingkat Asia atau di tingkat dunia. Tentu akan habis duitnya. Iya, betul sih, betul. Kalau tiap kali harus kumpul gitu. Kecuali kalau ada sponsor ya Mo ya. Iya. Sponsor Open kan buat sponsorship. Rumah Noni. Kami butuh donatur. Iya. Bukan Kalau- kami jadi donatur. Mohon maaf, Rumah Noni tau nggak ini kenapa logonya kecil di pinggir? Kenapa, Non? Ini kan disiapin buat sponsor. Betul. Sampai belakang-belakang. Yoi. Muka kita Iya. sih kecil aja, tapi Iya. kalau ada sponsor mau masuk boleh. Boleh. loh. Pasti Ya. kalau udah banyak duit nggak jualan kaos dong. Iya. Kita rental, kita sewa. Indonesian Youth Day, Iya, lalu iya, Asian betul. Youth Asian. Day, lalu ada juga apa World Youth World Youth. Day. Ini sebenarnya landasannya semua sama. Harus ada 6 hal yang diwujudkan di dalam apa itu kegiatan-kegiatannya. Saya sebut aja cepet ya. Ya. 1, peristiwa iman. Oke. Ini nih. Ya. Lalu harus ada peristiwa gereja. Jadi orang-orang muda harus menyadari bahwa aku bagian dari gereja Katolik gitu. Oke. Lalu yang ketiga, mereka menegaskan panggilan mereka. Oke. Makanya disediakan banyak konferensi atau katekese sesuai minat mereka Oh, gitu. gitu. Jadi aku bisa memilih nih mana yang cocok buatku gitu. Ya, ada stand-stand pendaftaran dari seminari itu barangkali. Ada. Serius? Ada Wow. di WYD ada. Wow. Oke. Tapi di IYD kemarin ada beberapa tapi tidak banyak. Oke. Tapi di WYD ada, namanya vocational fair. Jadi teman-teman bisa, aku tertarik ke Romo apa, Ordo apa, kongregasi apa, suster kongregasi apa, itu ada. Semua disiapkan. Oke. Juga ada kelompok-kelompok kategorial. Sudah 3 ya. Lalu yang keempat, harus menyadari bahwa ini adalah peristiwa peziarahan. Oh. Jadi bukan wisata Iya. gitu. Iya, iya. IYD, AYD, WYD itu bukan wisata, tetapi orang berziarah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke. Lalu yang kelima itu peristiwa misi. Perutusan, kamu anak-anak muda diutus untuk mewartakan Kristus, Ya. termasuk ke orang-orang lansia. Paus kita ini sangat mengulang-ulang ya. Di dunia kita sekarang ini yang punya kebiasaan membuang. Ya. Jadi kalau sudah tidak
tidak kepake, dia sudah nggak bisa ngerjain ini itu, Nggak produktif lagi. sudah nggak produktif lagi, lalu disingkirkan gitu. Paus mengatakan enggak, justru ini bagian dari gereja. Kamu orang muda harus menyapa mereka, mendengarkan mereka, para lansia itu ngomong apa. Maka waktu Yudek kita juga diminta untuk kunjungan ke lansia, betul. Bisa bahasanya itu kan? Tidak. Tidak. Karena kalau di sana kan ke panti jompo kan, siu. Why? Pasti itu bahasa internasional. Mereka langsung tahu loh. Siu Dia gitu. ngerti. Pasti tahu siu. Kenapa Ya. siu? Nah, kalau ke Bandung siap. Beda. Kalau ke Jawa sio. Terus satu lagi apa ya tadi? Udah 5 ya. 5. 1, 2, 3. Oh, ini peristiwa persaudaraan umat persaudaraan Kristi ya. Lupa. Peristiwa persaudaraan manusiawi. Oh. Di IED ini kuat sekali loh, karena ada banyak teman-teman pendamping kelompok yang agamanya berbeda dengan Katolik. Iya, mereka pakai jilbab. Wow. Boleh. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka ikut menjadi pendamping kelompok. Kita siapkan supaya mereka bisa menjadi pendamping kelompok dalam acara outing, kunjungan, gitu. Lalu kita juga mengunjungi tempat-tempat ibadah lain. Ibarat kayak kru WO-nya lagi, sound kru IO-nya lagi yang pegang-pegang Karena sektor. Gitu. Konsepnya memang seperti itu ya, harus majemuk juga. Kalau gitu di acara kemarin pada akhirnya, kalau orang-orang muda ini sekarang mulai merasa tertarik atau terpanggil, bagaimana mereka memulai ingin terlibat di dalamnya nih Mo? Kalau di bawah rumah apa tadi? Komisi Komkem. Komisi Kepemudaan ini. Komisi Kepemudaan. Mungkin tidak semua anak muda punya kesempatan langsung bergabung. Ada yang mulai dari OMK, mungkin dari parokinya segala macam. Tapi sudah ada panggilan, saya pengen terlibat nih. Bentar lagi tahun politik, saya punya ide bla bla. Itu langsung maksudnya gimana, Mo? Ada apa yang terlibat? Ada. Ada begini ada ya. Jadi ada teman-teman, ada komunitas-komunitas atau biasa disebut juga organisasi masyarakat ya, ormas. Gitulah, yang secara khusus menyediakan ruang bagi anak-anak muda yang punya ketertarikan untuk politik praktis. Ini kalau politik nih ya. Politik praktis ya, politik praktis. Pemuda Katolik lah, PMKRI lah, gitu ya. Tetapi ada juga ya teman-teman yang memang ya aku nggak perlu deh masuk ormas, tapi aku siap untuk mendapatkan pencerahan soal gimana sih nanti caranya aku bisa ikut pemilu, bagaimana aku bisa menyumbangkan suaraku saat pemilu gitu. Biar baik dan benar. Betul. Gitu ya. Maka dari Komkep KWI kan mendekati dari regio-regio untuk memberikan edukasi politik. Kami berharap nanti dari teman-teman ini menyalurkan di keuskupan masing-masing edukasi politik itu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu untuk kamu gitu. Meskipun seringkali memang ya apatis juga ya, ini politik nih permainan apa sih gitu. Iya. Atau lebih jauh kalau pengen terlibat di KWI-nya Mo, Di tapi Komkep maksudnya. Komkep gitu. Tadi kan anak Mo muda. sempat bilang bahwa juga kami open sama volunteer nih. Betul. Mau join ke Komkep boleh nggak? Boleh. Kemana kontaknya? Kami biasanya ada pendampingan dulu. Misalnya ya, kita punya pendampingan orang muda kreatif akademi. Itu melatih para konten kreator untuk memegang media sosial. Lalu dari orang-orang ini kita pilih nih beberapa orang untuk jadi volunteer kami. Kami punya media sosial namanya OMK.net. Dan itu isinya teman-teman yang sudah lulus OMK Academy. Jadi ada pelatihannya dulu. Ada pelatihannya, betul. Kok kita nggak dilatih ada di rumah Noni? Waktu saya latihan usia kalian udah 37. 37. Mau jangan dibuka di sini juga lah Romo. Kalian waktu itu lagi asam urat. Kebanyakan Kalian diundang makan empol sama emping. Aduh Mo. Itu lalu Ini ada tayangan YouTube disaksikan di Amsterdam nih Mo. Amsterdam. Masa 37 disebutin? 35 lebih. Iya, kurang lebih. Jadi bisa ya Mo ya sebenarnya. Bisa, ya? lalu ada juga menjadi volunteer untuk kewirausahaan. Ada. Ada namanya pelatihan entrepreneurship. Kami memberi namanya OMK-Trainer. Nah, dari orang-orang muda yang sudah punya passion pada kewirausahaan ini,
kita beri kesempatan untuk menjadi volunteer. Oke. Tidak selalu harus ke KWI ya menurut saya ya. Oh, oke. Teman-teman bisa terlibat mulai dari keuskupan kok menurut saya. Berarti kalau Iya. umat di Kauskupan Bandung bisa langsung mampir dulu ke BSA aja Iya, kali ya, tanya-tanya info betul. dulu ya. Betul. Dan yang penting adalah kalau memang ingin melakukan perubahan harus jadi bagian di sana gitu loh. Iya. Kalau hanya ide mengkritik tapi tidak terlibat ya Iya. jangan banyak protes kalau suatu hari nanti tidak sesuai keinginan. Sabar Pak, sabar Bapak Gini lagi, loh, Bapak gini lagi loh. ngomongin ke siapa ini? Bapak nyepet siapa ini? Banyak Not. Karena banyak sekali sekarang itu termasuk anak muda ya. Ini kritik aja gitu. Iya. Kritik. Nah, tinggal- Kualat dia. Kalau nggak asam urat kejepit mic kan. Ini adalah bentuk kritik di mana banyak orang sekarang kategorinya hit and run. Kritik itu lewat media sosial masuk kata-kata kasar pergi. Tidak memberi solusi gitu. Walaupun memang yang digaji untuk memberi solusi kan ada ya pemerintah bla bla bla. Tapi kalau memang ingin melakukan perubahan ya mulailah terlibat. Termasuk ini dalam skup gereja nih. Ya. Kalau ternyata saya punya ide bagus nih, kayaknya kalau dieksekusi bagus nih. Gimana caranya? Iya. Ngobrol lah, bisa. Jadi gitu. jangan tidak selalu bahwa ketua komisi kepemudanya yang harus mencari orang. Kadang-kala teman-teman muda juga boleh kok berinisiatif untuk datang. Ya. Romo, saya punya keahlian nih, punya kompetensi nih dalam hal ini, dalam hal itu. Ya. Ya. Romo bisa memakai saya dalam tanda kutip gitu ya. Ya. Memakai keahlian saya untuk mendampingi teman-teman muda yang lain. Selama gitu. skillnya relate. Kalau misalkan mau saya Iya. bisa nih di catwalk bagus, buat apa ya di catwalk? Mohon maaf belum butuh. Iya, Saya betul. Tapi kalau ya Romo perlu buat MC buat IED, mah masih bisa lah ya, Son ya. masuk. Ya, Masuk. ini bagian dari ini ya, Betul. Proses keterlibatan lobby. kan. Iya, ini lobbying. Kalau kita lobbynya memang kejam di depan Iya. semua umat yang menyaksikan. Betul. Lobby kita tuh kita online dan on air. Oke. Ya, tapi intinya Ya, ya. dengan segala dinamikanya mungkin boleh conclusion nih atau closing statement. Sebenarnya misi seperti apa sekarang yang sedang KWI usung khususnya untuk anak Ya, muda dan pesan Katolik apa? di Indonesia. Punya pesan apa nih? Sebelum sampai ke pesan yang lebih konkret, saya mau katakan hati orang muda itu seperti tanah yang kudus gitu. Dan untuk memasukinya kita harus melepaskan alas kaki kita. Waduh. Artinya kalau kita mau berjalan bersama dengan teman-teman muda ya kita harus mau menjadi rendah hati. Untuk mau mendengarkan, Ya, ya. untuk punya empati. Tahu bahwa teman-teman muda ada yang berhadapan dengan pengalaman krisis yang luar biasa, mengalami luka. Seringkali gereja lupa bahwa dia harus menjadi ibu yang merangkul anak-anaknya, yang bisa menangis bersama dengan mereka gitu. Jadi kata-kata mereka adalah tanah yang kudus dan untuk memasukinya kita perlu menanggalkan alas kaki. Itu menjadi spirit saya sekarang ini untuk menemani orang-orang muda. Tidak selalu pertama-tama memberikan kepada mereka apa yang saya punya gitu. Tapi mau rendah hati untuk berjalan bersama untuk mendengarkan mereka. Salah satu hal konkret yang kemudian saya buat ya, kita rutin sekarang ini mengadakan survei, riset gitu, untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman muda. Ya, sekali lagi ini bukan Ya. kampanye partai ya, Bukan. Bapak Ibu ya. Jangan Ada dipotong survei di sini. soalnya. Ya, ada Ada survei. Benar ini. Ya, Valid ini. valid. Ya, Oke. itu memberi dasar. Jadi ada yang spiritual dan ada yang memang dipersiapkan dengan riset supaya meminimalisir error, kesalahan Oke. gitu. Nah, itu jalan bersama, kita mau mendengarkan, menemani orang muda, duduk bareng bersama dengan mereka. Supaya ya sungguh-sungguh nih orang muda ternyata institusi sekarang ya, uskup, para imam, para pendamping sambung dengan kami mendengarkan apa yang menjadi Dan nggak ada pergulatan jarak ya Mo kami. ya. Iya, Betul. itu penting itu. Oke, semoga banyak orang muda yang menyaksikan acara ini jadi lebih paham dan tergerak. Dan kalau memang gitu paling Om Steve, Kamaya, Kak Kristian kita mau bikin OPMK ya. Orang pernah muda Katolik. Orang pernah muda. Ini kita mau bikin tandingan. Ya. Supaya kita tetap bisa berperan, Not. Betul, Kan kita betul, nggak boleh masuk 35 Bisa. bro. Iya. Nanti Orang saya pernah- dampingi. Kita lebih butuh yang mendampingi itu dokter asal urat. Sama buat ini apa namanya? Darah tinggi. Iya, fisioterapi. Betul, fisioterapi karena kita Orang sering pernah kecengklak. Iya, orang pernah muda Katolik. Terutama Om Step dan teman-teman dari Valore Studio ya.
dari Valore Studio ini seringkali kan berdiri lama. Iya. Biasanya tuh hamstring kena. Udah gitu ruang AC. Kaki mulai Sudahlah. sering semutan Iya. gitu. Itu Kebas dia. gitu, kebas. Nah, intinya kita sih support ya Not ya. Maksudnya Support. kita pun kalau termasuk untuk rumah Noni Ya. apapun yang bisa kita bantu untuk mensupport Ya. teman-teman muda kita karena kita tahu rasanya punya jiwa itu ya. Kita tahu Betul. rasanya punya jiwa berapi-api meledak-ledak tapi kalau tidak diarahkan hati-hati. Iya. Betul. Betul. Contoh yang paling nyata kalau ada yang memang anak muda di Keuskupan Bandung seneng syuting-syutingan sini, dilatih Datang sama ke Om sini. Step. Dilatih Buat sama Om jadi Step. volunteer di sini ya, bantuin Betul. syuting Iya. rumah Noni misalkan Public gitu. speaking Betul. gitu kan. Nah, buat Speaking. public speaking nanti juga Kak Sony kalau memang perlu nanti diundang Sony. Kenapa main tembak? Sama sama Romo Kristi untuk melatih public speaking. Public speaking. Iya, betul. Siap ya, siap ya. Bisa. Siap. Gampang. Public Gampang. speaking. Pelayanan, Betul, pelayanan. pelayanan. Ditegaskan pelayanan Son. On air lagi. Tapi di Lisbon. Ngelatih anaknya Cristiano Ronaldo ngomong bahasa Indonesia. 2027 di Korea. Korea. Annyeonghaseyo. Korea. Sony punya nama Korea. Tiba-tiba Apa? demi 2027. Apa tuh? Bencana. Bencana dong. Bencana. Bencana. Oh, Bencana. Bencana. Araso, Araso. Terima kasih Mo. Sukses buat Iya. kegiatannya, kita doakan semua karena yang dibimbing oleh anak muda. Ya, Kita tahu betul. rasanya Mo. Nah, itu Semangat dia. Mo. Ya, senang Semangat. sekali. Pokoknya saya senang sekali. Terima kasih boleh datang ke sini teman-teman mendukung karya pembinaan orang muda. Ya. Boleh banget pokoknya Mamo. Kapanpun ada jadwal hubungi Dea. Oke. Ya. Mau syuting rumah Noni di Portugal kita mah hayu lah. Betul, siap. Dan Sony, kita harus siap-siap setelah tahun politik tahun depan. Yes. Kita siapin paspor karena 2027 di Korea. Korea. Bencana. Annyeonghaseyo. Rencana. Bencana. Rencana saja. Wacana. Dah.